saya Ivanova di channel Hello Mobilindo. Kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana tips-tips mengecek mobil bekas, misalnya yang akan kita beli. Dan salah satu yang akan kita cek adalah satu unit mobil all new Pajero Sport 2016 Pajero Dakar kelas premium. Oke, tapi sebelumnya, hello, jangan lupa sholat dulu. Oke, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, hello, di belakang saya ini yang akan kita cek nanti adalah mobil kelas premium, yaitu all new Pajero Sport Dakar 2016, di mana all new Pajero Dakar ini telah mengalami perubahan yang sangat drastis dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, hello, kita akan langsung saja untuk melihat bagian-bagian yang akan kita cek. Dari sini kita lihat dulu secara keseluruhan untuk bagian-bagian yang akan kita cek. Nah, dari depan mobil ini tampak komplit. Nah, ini ada bagian-bagian yang sudah ditanamkan sama dealernya. Kemudian kita ke samping sebelah kiri, coba kita lihat dari sini, dari ujung depan sampai belakang, dia presisi sekali. Desainnya itu sangat terlihat aerodinamis. Nah, dari depan sampai belakang kelihatan sekali. Dan mobil all new Pajero Sport 2016 ini Dakar, tipe Dakar dengan turbo diesel, ini adalah varian pertama yang keluar dengan desain bodi yang aerodinamis seperti ini, yang all new. Oke. Kita langsung ke belakang, kita cek aja sisi belakang. Semua fitur-fitur di sini sudah ada, jadi dari sensor parking. Nah, ini yang kelihatan dari luar. Nah, ini sensor parking. Ini untuk sudut sebelah sana. Jadi untuk bagian benda yang akan berbenturan ke sini, dia akan tersensor di sini. Kemudian untuk yang ke belakang ada dua. Begitu juga dengan yang sisi sebelah kiri. Ini untuk monitor benda yang akan mendekat ke arah sini. Jadi untuk semua fiturnya di sini kelihatan sekali. Secara yang untuk di luarnya saja udah kelihatan. Nah, untuk samping sebelah sini, ini perlu kita cek secara detail dari sisi depan, kiri, kanan sampai keseluruhannya, karena mobil ini dibenamkan begitu banyak fitur-fitur dan desainnya juga sangat gagah. Ini kelas premium ya. Makanya dari desainnya, lekuk-lekuknya ini membutuhkan ketelitian untuk ceknya. Jadi dari segi lekukan, misalnya di sini, di lekukan ini, nah, nanti bagaimana kita tahu di lekukan ini sudah masih original cat atau belum. Nah, karena di sini banyak sekali, karena desainnya itu sangat-sangat futuristik, jadi membutuhkan ketelitian untuk mengeceknya. Oke, hello, saya rasanya pingin sekali ini untuk coba cek mesin turbo dieselnya. Tapi sebelumnya kita lihat-lihat dulu mesinnya aja, bagaimana secara kompleks mesinnya itu. Oke, kita buka aja langsung kapnya. Seperti biasanya, tahap awal kita cek tuas untuk membuka kap depannya. Dan
untuk membuka kap depan, ini merupakan salah satu cara juga untuk mengetahui bahwa mobil ini dia pernah eksiden apa tidak. Kalau pernah eksiden, maka tuas ini akan ditarik itu seperti rasanya dol atau susah. Nah, coba yang ini kita cek dulu. Kita cek langsung. Dengarkan ya, Hellos. Bunyi tuasnya itu masih kenceng atau tidak. Nah, ini begitu saya tarik, dia langsung open di depan. Oke, kita cek langsung ke depan. Itu tadi cara cek apa namanya, bahwa mobil itu di lock depannya itu pernah diganti atau tidak. Jadi tuas depan kita buka aja, dia akan membuka secara kencang. Jadi cetek, seperti itu tadi. Begitu kita tarik tuasnya, dia langsung berbuka. Seperti itu. Wow, kita coba buka langsung ya, Hellos. Ini adalah all new Pajero Sport Dakar diesel, turbo diesel 2016. Wow, kita lihat, Hellos. Jadi mesin ini tenaganya sangat besar, 2500 cc, dan dia irit karena ditambahi dengan, dia dibekali dengan turbo diesel. Oke. Nah, seperti biasa, jangan sampai lupa ya, Hellos, untuk cek mobil yang akan kita beli itu untuk bagian mesin. Nah, covernya dulu atau penutupnya dulu seperti biasa. Ini untuk mobil yang tidak pernah eksiden, maka ini akan mulus sekali. Tidak ada lekuan-lekuan atau tekuan-tekuan. Itu bisa dipastikan bahwa mobil itu tidak pernah eksiden. Ya, dari pemakainya itu mungkin memakainya itu sangat ya berhati-hati. Nah, kita kembali ke bagian bawah ini untuk kapnya. Sekarang di depan, Hellos bisa lihat satu set klem mur untuk bot plastiknya ini tidak ada yang diganti, sama sekali. Jadi mobil ini kategorinya tidak pernah eksiden. Kalau eksiden maka dia ini akan lepas biasanya seperti ini, dan kelihatan dari sini pergeseran atau ini tempatnya sangat presisi. Nah, dia tidak bergeser. Jadi sangat presisi. Ini tutupnya saja. Ini salah satu langkah awalnya. Nah, untuk di bagian mesin ini langkah awalnya. Terus kita lihat saja di sisi-sisi sebelah sini. Nah, ini dia tertutup rapi. Terus dari ini yang putih ini adalah apron depan atas. Nah, jadi ketika terjadi benturan, maka di cat-catnya sini pasti akan pecah ya. Di cat ini pasti akan pecah. Misalnya benturan dari sini, maka dia akan mengenai apron yang ini. Tapi ini catnya masih mulus, jadi tidak ada pecah. Karena otomatis kalau ada benturan, maka dia akan apronnya akan tertekuk, kemudian cat itu akan pecah. Nah, seperti itu logikanya. Dan ini dari sisi kiri sampai kanan kita cek semua. Oke. Begitu juga dengan apron sisi sebelah sini. Ini catnya tidak ada yang pecah, kalau berarti dia tidak pernah terjadi benturan. Tuh. Dan kemudian untuk karena ini mesinnya sangat sangat full, karena dia fitur-fiturnya sangat komplit. Ini mesinnya juga di dek depan itu full. Jadi teknologinya memang benar-benar canggih ini. Seperti biasa untuk di celah-celah mesin itu pastikan bahwa tidak ada netes oli. Tuh. Misalnya nanti atau ada yang rembes sedikit, kalau terjadi di antara dekat
tutup oli itu bisa jadi mungkin bekas tambahan oli. Jadi asumsi kita kalau terjadi tetesan di dekat tutup oli itu belum tentu mobilnya rembes. Mungkin pas ada tambahan oli jadi ada netes sedikit. Nah, kalau memang benar-benar oli rembes, biasanya di sini, di perpak yang paling atas. Nah, di sini dia akan keluar sedikit. Nah, di sini dia, karena di sini kan ini katupnya di situ. Nah, untuk cek, misalnya mobil itu bisa jadi oli rembes itu karena mur yang ini kurang kencang, yang ini penutup ini, karena pistonnya kan arah ke atas, jadi dia memompa oli keluar. Bisa jadi ketika kita kencangkan itu langsung oli tidak keluar. Kemudian, nah, Hellworks lebih detailnya nanti kita akan start engine-nya, bagaimana kita dengarkan suara turbo dieselnya. Itu nanti ada dua kategori. Ada dua kategori. Yang pertama, jelas yang kita butuhkan setelan mesin standar. Jadi suara mesin dieselnya itu tidak terlalu berisik, atau ya sedang-sedang. Nah, itu nanti tergantung dari setelan mesin. Kenapa saya bilang setelan mesin? Karena itu ada hubungannya dengan turbonya. Oke, nah, seperti itu. Nah, salah satu yang harus kita cek juga adalah ketika engine kita start, kemudian biasanya kita buka tutup oli di sini. Kalau di tutup oli ini keluar asap, itu sudah bisa dipastikan bahwa mesinnya itu istilahnya ngobos. Nah, itu gembos. Jadi sudah tidak terlalu refleks untuk ketika digas, dia tidak refleks gitu, seperti itu. Nah, itu biasanya terjadi di sini ketika kita buka yang ini biasanya mesinnya hidup. Terus ini kita buka, dia akan keluar asap. Nah, itu sepertinya kompresi bahan bakarnya itu kurang sempurna. Mungkin ada setelan di injeksinya dan turbonya. Nah, itu harus sepertinya itu harus di setel balance. Oke. Nah, untuk lebih detailnya saya akan coba hidupkan. Atau nanti ketika saya hidupkan, nanti kan Hellworks bisa dengar suara mesinnya ini. Oke. Oh ya, Hellworks ada bagian yang di bagian bodi. Ini agak terlupakan sedikit. Kita langsung cek aja. Seperti biasa untuk di body paintingnya. Oke. Maksud saya seperti ini, Hellworks. Jadi seperti biasanya kita kalau cek catnya itu orisinil apa enggak kan kita sudah tahu dari pintu sini misalnya, yang ini namanya. Usahakan untuk ceknya itu jangan pakai ini. Anda Hellworks tidak akan tahu ketebalan cat itu. Oke. Coba dengan ini saja, dengan kuku. Jadi ketebalan cat itu pasti kita tahu, pasti kita tahu dengan teknik kuku ini. Kalau dengan teknik seperti ini, jelas karena di sini lebih lentur untuk mengetahui tebal tipisnya cat. Dengan sini aja. Dan mobil ini masih termasuk orisinil cat, masih orisinil di semua bagian. Dan ini putih mutiara. Oke. Dan semua bagian-bagiannya desainnya presisi. Oke.
kita kembali lagi ke masalah mesin. Halo bos, sekarang saya akan coba hidupkan mesinnya. Bagaimana bisa kita dengar suara mesinnya itu berisik atau tidak? Karena satu poin yang akan saya sampaikan yang sering saya temukan di mesin diesel, yaitu ketika suara mesin itu halus, itu powernya untuk speed itu kurang begitu bagus karena dia di setelan standar, tapi dia irit. Tapi ada teman-teman yang menyukai speed atau kecepatan, maka setelan turbo akan kita naikkan, akan kita kencangkan, biasanya dikencangkan. Tapi efeknya suara diesel, katup-katup diesel itu agak naik sedikit, agak berisik, tapi speednya luar biasa. Walaupun agak boros sedikit, tapi tetap irit. Mitsubishi Pajero Dakar Sport 2016 ini sudah dibekali dengan mesin turbo diesel 2400 cc. Jadi powernya sangat besar, tapi dia tetap irit karena menggunakan sistem turbo. Jadi ada power bantuan dari turbonya. Oke, kita coba langsung hidupkan saja mesinnya. Oke, kita buka aja langsung. Seperti biasa, kita buka tuasnya dulu. Nah, dan coba kita start dulu ya. Kita hidupkan. Kita tekan pedal gasnya, pedal remnya. Kemudian di sini udah ada start engine-nya, model terbaru. Nah, ini kita tekan satu kali aja, oke? Satu kali dia start. Nah, dan ini settingannya juga sudah komplit sekali karena mobil ini termasuk mobil terbaru. Oke, all new Pajero Sport. Oke, kita langsung lihat mesinnya saja. Nah, dari sini sudah kedengaran. Ini sudah kedengaran suara mesin dieselnya. Wow. Halo, Mas. Ini adalah mesin turbo diesel Pajero Sport Dakar 2016. All new Pajero Sport Dakar 2016. Di depan kita ini kita sudah menghidupkan engine-nya, mesinnya, dan Hellows langsung bisa dengar suara mesin dieselnya. Oke. Nah, seperti mobil diesel lainnya, kita harus tahu mana mesin diesel yang masih bagus ataupun tidak. Oke. Pertama, dari suara mesin, dia kedengaran halus ketika suara katup-katupnya itu tidak terdengar. Jadi ada karakter mesin diesel yang terbaru itu, dia kalau sudah begitu lama atau tripnya panjang, biasanya katup-katup di turbo dieselnya dia akan berbunyi seperti ini, cik 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 gitu. Nah, tapi yang ini masih standar, jadi dia belum ada perubahan atau setelan apapun. Karena Hellower bisa dengar, bisa dekatkan
pendengaran kita di sini, dia tidak ada suara katup yang gemerinci. Oke. Nah, ini murni suara dari piston dan kompresi solarnya. Nah, ini kategori mesin masih standar dan masih bagus. Karena kalau saya lihat tadi, bisa jadi ini kilometernya pun rendah, sehingga dia masih setelan standar dari pabriknya. Oke. Sangat jelas sekali kedengaran bahwa mesin ini masih bagus dan kedengaran sekali, masih sangat bertenaga. Oke. Halo, bisa dengar. Nah, yang kedua, kita akan coba hidupkan AC seperti sebelum-sebelumnya, cara kita ngecek sebelumnya. Kita akan coba hidupkan AC-nya, oke? Nah, karena di sini kompresor AC-nya itu agak besar dan fan-nya pun juga besar karena dia powernya gede, jadi dibutuhkan pendingin yang lebih besar. Nah, kaitannya dengan engine-nya, ketika nanti AC-nya kita hidupin, apakah suaranya itu masih halus atau tidak? Karena dia ketika di saklar AC-nya dihidupkan, maka dia akan membebani putaran mesinnya. Tapi ketika setelan standar mesinnya masih standar, dia tidak akan terpengaruh. Jadi begitu dihidupkan saklarnya, suara mesinnya tetap halus. Bagaimana kita tahu itu? Kita langsung hidupkan saja saklar AC-nya atau on off AC-nya di dalam, oke? Nah, kemudian setelah kita hidupkan nanti langsung kita dengarkan lagi perbedaan yang pertama tadi sebelum fan AC dihidupkan sama yang sudah dihidupkan. Oke, sekarang saya coba hidupkan AC-nya. Oke, di sini kita langsung saja hidupkan AC-nya. Dia ini sudah digital ya, dibikin digital. Nah, kita hidupkan saja. Nah, harus bisa dengar ada sedikit putaran tinggi sedikit ketika AC saya hidupkan. Coba kita ulangi. Nah, kedengaran kan? Jadi seperti yang saya informasikan tadi. Jadi putaran mesin ketika belum kita hidupkan AC dan setelah kita hidupkan AC, maka power mesin akan diambil sedikit di putaran kompresor dan ada beban sedikit. Nah, ini perlu kita perhatikan ketika kita cek cek engine mobil, karena mobil semuanya hampir semuanya menggunakan AC. Dan ini kita coba sekali lagi, dan hello bisa dengarkan suara mesin dieselnya itu berubah atau turun atau naik. Nah, coba kita cek lagi. Perhatikan Helos. Ini saya akan hidupkan AC-nya. Nah, itu tadi terjadi dinamo dari AC itu langsung ngait di belt yang ke mesin. Nah, mesin itu langsung mendapat beban. Oke. Nah, jadi kita bisa membedakan suara mesin sebelum dan sesudah AC dihidupkan. Ini penting. Coba kita langsung dengarkan aja lebih dekat lagi mesin setelah dihidupkan AC-nya. Nah, halo guys, ini adalah suara mesin ketika AC dihidupkan. Oke, Halo bisa membedakan yang sebelum saya hidupkan AC pas engine hidup dan sesudah AC saya hidupkan.
kita dengarkan. Di sini terdengar peningkatan power dari turbo dieselnya, tapi tidak membuat klet berbunyi lebih keras. Helloworld bisa dengar. Jadi ini kategorinya mesinnya masih standar. Karena ketika settingan turbo dieselnya itu di setel lebih keras, maka katup-katup ini akan sangat berisik. Tapi dia speednya kencang, tarikannya sangat kencang. Cuman dia akan agak boros sedikit, tapi tetap irit kategori mesin diesel. Nah ini dia. Oke, kedengaran sekali. Nah, sekarang Helloworld sudah mendengar. Oke, setelah AC dihidupkan. Sekarang saya matikan lagi. Oke, Helloworld, coba kita dengarkan lagi. Seperti awal saya start engine sebelum masih dihidupkan. Sekarang kembali lagi posisi AC tidak dihidupkan. Kan lebih halus. Nanti dia akan, ini ada suara fan pendingin, jadi otomatisnya bekerja. Okay. Jadi kategori mesin ini standar dan baik dan bagus untuk dibeli. Oke, cocok sekali. Dan di sini kelihatan juga radiator, aki, segala macam itu masih sangat oke. Jadi ini mesinnya masih sangat standar. Tahun 2016, all new Pajero Dakar Sport 2016, sudah 4 tahun, dia masih sangat bagus. Oke. Dan untuk pengecekan lebih lanjut yang menyangkut ke elektrikannya setelah jeda berikut ini. Oke. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya Helloworld tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, bye bye.